mengucapkan selamat datang di acara AFPI Goes to Campus dengan tema Peran AFPI dan Fintech Lending dalam mendorong percepatan inklusi keuangan. Saya pikir teman-teman semua dapat menggali banyak informasi ya. Semoga di webinar ini memberikan insight kepada kita semua bagaimana financial technology ini ya diberikan satu assurance, diberikan satu jaminan oleh asosiasi sehingga inklusi keuangan dapat segera tercapai khususnya pasca pandemi COVID-19 ini. Fintech ini kan tanpa batas ya, borderless. Artinya semua kita lakukan by digital. Contohnya saja umpamanya beberapa kayak Dana Pala dan sebagainya ada di sini Asetku, teman-teman dari Singa juga itu punya borrower atau punya nasabah ataupun lender itu seluruh Indonesia. Jadi kita tidak perlu lagi buka di cabang-cabang di kota-kota lain, hanya melalui digital, semua melalui teknologi bisa menggapai atau bisa meraih seluruh nasabah seluruh Indonesia. IT ini atau jurusan ekonomi dan akuntansi nowadays itu sangat seksi. Kenapa? Karena finansial yang konvensional ini dalam 3-5 tahun ke depan ini sepenuhnya akan berubah secara digital semua. Gitu. Sedikit perkenalan dulu mengenai Dana Pala. Jadi seperti platform-platform yang sebelumnya, Dana Pala juga merupakan platform peer-to-peer lending yang menyediakan pinjaman kredit tanpa anggunan. Dan layanan kami saat ini tersedia di Google Play Store dan juga Tokopedia. Nah, visi misi kami sendiri itu apa? Visi kami adalah untuk memberikan dampak positif terhadap pemerataan sosial dan ekonomi di Indonesia melalui inklusi finansial. Dan misi kami adalah menciptakan sebuah ekosistem yang terintegrasi untuk meningkatkan pertumbuhan usaha produktif melalui teknologi. Nah, saat ini status kami sudah berizin, baru saja mendapatkan izin bulan lalu dari OJK dan juga merupakan anggota aktif dari AFPI. Nah, untuk produk dari Dana Pala, produk utama kami ini adalah yang kami sebut dengan modal toko, di mana kami memberikan fasilitas berupa kredit limit kepada peminjam kami yang merupakan seller. Nah, saat ini syarat modal toko itu apa? Sebenarnya syaratnya adalah harus merupakan penjual di platform Tokopedia gitu. Jadi hanya seller UMKM yang dapat mengakses si modal toko ini. Lalu untuk persyaratannya sendiri itu sangat mudah karena hanya memerlukan KTP dan KTP selfie. Lalu dari sisi dananya sendiri itu juga bisa ditarik berulang-ulang kapan saja. Kalau dari contoh yang nyata sendiri seperti apa ini, Bu? Antara peer-to-peer produktif dan peer-to-peer konsumtif. Silakan Bu Marina. Makasih Pak Agustinus. Mungkin perbedaan utamanya itu pada fokusnya ya, pada tujuan pinjamannya. Jadi untuk P2P produktif sendiri fokus pendanaannya itu biasa adalah untuk ke sektor bisnis yang sifatnya produktif atau menghasilkan pendapatan lagi gitu ya. Dimana juga contoh peminjamnya itu biasa dari UMKM gitu ya, baik dari skala menengah, kecil ataupun yang ultra mikro. Dan biasa tujuan penggunaannya itu untuk menambah modal kerja, modal toko, untuk pembayaran tagihan, pengembangan usaha dan lain-lainnya. Jadi tujuannya itu pure untuk modal usaha. Dari sisi tenor dan lain-lain juga biasa cukup fleksibel gitu ya. Lalu untuk yang kedua yang P2P lending konsumtif itu banyak juga biasa disebut dengan istilah payday loan. Nah, sesuai dengan namanya, biasa konsumtif itu tujuannya untuk keperluan konsumtif, seperti untuk keperluan mendesak gitu ya, atau untuk membeli keperluan rumah, untuk liburan dan lain-lainnya. Nah, untuk dari sisi durasi, biasa yang konsumtif itu cenderung lebih pendek. Jadi biasa bisa 1 minggu sampai 30 hari. Atau paling di sekitar 2 bulanan atau 3 bulan. Sedangkan kalau yang tadi produktif, dia bisa hingga 2 tahun.
Harapan saya semoga dengan sesi ini teman-teman bisa lebih mengenal mengenai fintech P2P lending dan juga bisa memberitahu juga kepada rekan-rekan atau saudara gitu ya yang selama ini mungkin pernah mendengar tapi ragu atau masih kadang suka meminjamnya di fintech yang ilegal gitu ya supaya lebih tahu juga, dan harapannya juga semoga teman-teman bisa lebih mendalami mengenai P2P lending ini karena ini juga merupakan industri yang baru dan sangat berkembang, dan kedepannya pasti akan banyak sekali peluang di sini yang masih belum kita eksplor. Terima kasih.